Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Kimia Unsur di kelas 4B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan unsur golongan 4A. Sebelum memasuki pembahasan terkait dengan materi dari kelompok kami, izinkan saya sebagai moderator terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Sabrina Rizkia dengan NPM 1913023032, lalu yang kedua ada Yuliandini dengan NPM 1913023040, lalu yang ketiga ada Erviantina Helmi dengan NPM 201302336, dan yang terakhir ada saya sendiri Hardini Anggun dengan NPM 20130233010. Lalu selanjutnya izinkan saya menyampaikan beberapa pembahasan yang akan kami bahas dalam video presentasi kelompok kami. Nah, yang pertama ada sumber unsur dan kelimpahan unsur-unsur dari golongan 4A. Lalu yang kedua ada cara isolasi dan atau produksi unsur-unsur tersebut dari sumbernya. Lalu yang ketiga ada sifat fisik dan kecenderungannya dalam satu golongan serta uraian penjelasan bila dijumpai adanya anomali. Lalu yang keempat ada sifat kimia atau reaktivitas unsur-unsur dari golongan 4A. Lalu yang kelima ada alotropi karbon dan silikon. Yang keenam ada senyawaan dari unsur-unsur golongan 4A. Dan yang terakhir ada uraian terkait dengan kegunaan unsur-unsur golongan 4A dan senyawanya. Baik, setelah itu kita langsung saja memasuki video pembahasan dari materi kelompok 4 terkait dengan golongan 4A. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai sumber unsur dan kelimpahan unsur-unsur golongan 4A. Yang pertama yaitu ada unsur karbon. Karbon ini biasanya dijumpai di kerak bumi dengan konsentrasi 480 ppm dan jika di dalam air laut konsentrasinya sekitar 28 ppm. Nah, unsur karbon ini dapat ditemukan sebagai unsur bebas ceamorf, intan dan juga grafit. Nah, sebagai kalsium karbonat atau limestone, keberadaan sebagian karbon ini berupa hidrokarbon seperti batu bara, petroleum, dan juga gas alam. Nah, karbon juga itu berada di atmosfer dalam bentuk CO2, CO, dan juga metana. Karbon merupakan unsur ke-19 yang paling banyak terdapat di kerak bumi, yaitu dengan presentasi beratnya 0,027%. Dan menjadi unsur yang paling banyak ditemukan di jagat raya, urutan keempat setelah hidrogen, helium, dan juga oksigen. Nah, hidrogen ini juga ditemukan baik di air laut, darat, atmosfer, dan juga di bumi, bahkan juga sering ditemui di dalam tubuh makhluk hidup. Karbon membentuk senyawa hampir dengan semua unsur, terutama unsur senyawa organik yang paling banyak menyusun dan menjadi bagian dari makhluk hidup. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu adalah silikon. Silikon ini merupakan salah satu metaloid dengan nomor atom 14 dan terdapat pada periode 3 golongan 4A. Silikon ini membentuk 28% kerak bumi dalam jumlah yang berat dan merupakan unsur terbanyak kedua setelah oksigen. Silikon ini tidak ditemukan bebas di alam. Silikon juga terdapat dalam bentuk senyawa oksida silika SiO2 dan mineral yang disebut silikat. Nah, kristal SiO2 yang murni itu mudah kita temukan atau kita jumpai yang kita kenal dengan nama pasir atau kuarsa. Sedangkan kristal SiO2 yang tidak murni diantaranya itu seperti agata atau akik, ada onyx, ada opal, ada batu kecubung atau ametis, dan juga ada flint. Nah, granit, hornblende, asbestos, feldspar, tanah liat, mika, dan sebagainya itu merupakan contoh beberapa mineral dari silika. Selanjutnya yaitu adalah unsur yang ketiga, germanium. Germanium adalah unsur kimia dengan simbol Ge dan juga nomor atom 32. Germanium adalah metaloid yang berkilau keras, berwarna abu-abu keputihan dalam golongan karbon. Secara kimiawi, germanium ini bersifat sama dengan unsur segolongnya, yaitu timah dan juga silikon. Nah, germanium murni ini yaitu bersifat semikonduktor dengan penampilannya yang hampir sama dengan unsur silikon. Nah, germanium sama halnya dengan silikon, yaitu secara alamiah bereaksi dan membentuk senyawa kompleks dengan oksigen yang ada di alam. Berkebalikan dengan silikon, germanium ini terlalu reaktif untuk ditemukan secara alami di bumi dalam bentuk bebasnya.
Nah, karena germanium ini sangat sedikit mineral yang terkandung tinggi, germanium ini ditemukan cukup terlambat dalam sejarah kimia logam. Nah, logam germanium ini juga dapat dipakai sebagai semikonduktor di dalam transistor dan juga sebagai perangkat elektronik. Nah, germanium ini tidak dianggap sebagai unsur yang esensial untuk semua organisme hidup. Unsur yang keempat yaitu adalah timah. Nah, timah ini merupakan sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn dengan nomor atom 50. Unsur ini merupakan logam yang miskin keperakannya, dapat ditempa dan ditemukan dalam banyak paduan dan juga digunakan untuk melapisi logam lainnya sebagai mencegah dari karat. Nah, timah ini diperoleh terutama dari SnO2 yang terbentuk sebagai oksida. Nah, SnO2 ini kemudian nanti akan dilebur untuk membentuk Sn murni. Nah, timah ini di alam terutama terdapat sebagai mineral kasierit atau batu timah. SnO2 dan mineral inilah yang merupakan sumber utama dari logam timah. Nah, timah itu biasanya terbentuk oleh 9 isotop yang stabil. Ada 18 isotop lainnya yang diketahui. Timah merupakan logam perak keputihan yang mudah dibentuk, daktil, dan memiliki struktur kristal yang juga tinggi. Nah, jika struktur ini dipatahkan, akan terdengar suara yang sering disebut alesetin kristal atau tangisan timah. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu ada timbal atau Pb. Timbal atau timah hitam Pb adalah unsur yang bersifat logam. Hal ini merupakan anomali karena unsur-unsur di atasnya yaitu golongan 4 yakni karbon dan juga silikon yang bersifat non-logam. Di alam, timbal ini ditemukan dalam mineral galena PbS atau anglesit PbSO4 dan kerusit PbCO3. Namun, timbal ini juga dapat ditemukan dalam keadaan yang bebas. Pada topik yang kedua, kita akan membahas cara isolasi dan atau produksi unsur-unsur tersebut dari sumbernya. Unsur yang pertama yaitu adalah unsur karbon. Nah, karbon ini dapat dibuat dengan cara alami maupun cara buatan manusia dalam skala laboratorium. Nah, berikut ini adalah cara pembuatan karbon, yaitu karbon dibuat dengan mereaksikan cok dengan silika SiO2. Karbon terdapat di alam sebagai grafit. Grafit buatan dengan mereaksikan cok dengan silika SiO2 dengan reaksi sebagai berikut, yaitu SiO2 plus 3C menjadi SiC plus Si gas plus SiC atau grafit yang berlangsung pada suhu 2500 derajat Celcius. Selain itu, terdapat juga pembuatan karbon aktif, yaitu karbon aktif merupakan bahan kimia yang saat ini banyak digunakan dalam industri yang menggunakan proses absorpsi dan juga purifikasi. Nah, karbon aktif ini adalah nama dagang untuk arang yang mempunyai porositas yang tinggi. Nah, dibuat dari bahan baku yang mengandung zat arang. Contoh dari bahan baku pembuatan karbon aktif ini adalah dari kulit singkong dan tempurung kelapa. Nah, karbon aktif merupakan salah satu adsorben yang paling sering digunakan pada proses adsorpsi. Hal ini disebabkan karena karbon aktif itu mempunyai daya adsorpsi dan juga luas permukaan yang lebih baik dibandingkan dengan adsorben lainnya. Karbon aktif yang baik haruslah memiliki luas area permukaan yang besar sehingga daya adsorpsinya itu juga akan besar. Selanjutnya yaitu adalah unsur kedua, silikon. Silikon ini dapat dibuat dari silika dengan cara sebagai berikut, yaitu SiO2 solid plus 2Mg solid menjadi 2MgO solid plus Si solid. Nah, selain itu silikon ini juga dapat dibuat dari silika dengan kokas sebagai konduktornya. Seperti contohnya yaitu adalah SiO2 solid plus 2C solid menjadi Si liquid plus 2CO gas. Selanjutnya yaitu adalah pembuatan silikon ultra murni yang dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu mula-mula silikon biasa direaksikan dengan klorin sehingga terbentuk silikon tetraklorida.
yaitu suatu zat cair yang mudah menguap dalam titik didih yang 560 derajat Celcius. Nah, reaksinya adalah Si solid plus 2Cl2 gas menjadi SiCl4 liquid. Nah, SiCl4 liquid ini kemudian dimurnikan dengan destilasi bertingkat. Selanjutnya, SiCl4 ini direduksi dengan mengalirkan campuran uap SiCl4 dengan gas H2 melalui suatu tabung yang dipanaskan. Berikut adalah reaksinya, yaitu SiCl4 gas plus 2H2 gas menjadi Si solid plus 4HCl gas. Materi selanjutnya yaitu pembuatan silikon. Padatan silikon yang terbentuk berupa batangan yang perlu dimurnikan dengan cara pemurnian zona atau zone refining. Zone refining biasanya digunakan untuk memperoleh yang kemurniannya lebih tinggi, seperti silikon, germanium, dan gallium. Ini ada gambar proses zone refining. Pada pemurnian zona batangan silikon tidak murni secara perlahan dilewatkan ke bawah melalui kumparan listrik pemanas yang terdapat pada zona lebur. Karena pemanasan, maka batang silikon tidak murni akan mengalami peleburan. Seperti pada sifat koligatif larutan tentang pemurnian titik lebur larutan, di mana titik lebur larutan adalah lebih rendah dibandingkan titik lebur pelarut murni. Pemurnian silikon analog dengan hal tersebut. Silikon murni dianggap sebagai pelarut, sedangkan leburan silikon yang mengandung pengotor dianggap sebagai larutan. Jadi berdasarkan sifat koligatif larutan, maka titik lebur silikon murni akan lebih tinggi dibandingkan titik lebur silikon yang tidak murni atau bagian yang mengandung pengotor. Jadi selama pemurnian zona berlangsung, maka bagian bawah yang merupakan silikon murni akan bertambah banyak, sedangkan bagian atas semakin sedikit. Nah, pengotor yang ada akan terkonsentrasi pada bagian yang sedikit tersebut. Jadi setelah leburan mengalami pembekuan, maka yang akan diperoleh itu batangan di mana salah satu ujung merupakan silikon murni, sedangkan silikon yang lain merupakan silikon yang dipenuhi dengan pengotor atau bagian silikon yang paling tidak murni. Selanjutnya yaitu pembuatan unsur germanium atau Ge. Unsur ini diambil secara komersil dari debu-debu pabrik pengolahan biji-biji seng dan sebagai produk sampingan beberapa pembakaran batu bara. Germanium dapat dipisahkan dari logam-logam lainnya dengan cara distilasi fraksi tetrakloridanya yang sangat reaktif. Teknik ini dapat memproduksi germanium dengan kemurnian yang tinggi. Selanjutnya yaitu pembuatan timah atau Sr. Pembuatan timah melalui proses peleburan. Untuk memisahkan timah dari pengotor-pengotornya, maka biji timah harus dilebur dan ditambahkan senyawa-senyawa lain seperti anthracite dan mestone. Nah, peleburan dilakukan di dalam burning kiln atau tanur hingga suhu 1350 derajat Celcius selama 8-12 jam, sehingga dapat memisahkan timah dengan pengotor-pengotornya. Proses peleburan timah menggunakan reduktor gas CO. Gas ini diperoleh dari hasil pembakaran karbon atau fixed carbon dalam antrasit dengan reaksi sebagai berikut, yaitu karbon dengan fase solid ditambah dengan gas O2 sehingga menghasilkan karbon dioksida. Kemudian gas karbon dioksida ditambah dengan karbon dalam fase solid menghasilkan 2 gas karbon monoksida. Selanjutnya 2 karbon ditambah dengan gas O2 menghasilkan 2 karbon monoksida. Pada temperatur operasi 1400 derajat Celcius, gas karbon monoksida lebih stabil daripada gas karbon dioksida, sehingga reaksi berjalan ke kanan dan diperoleh gas karbon monoksida. Reaksi reduksi biji timah menjadi timah bebas adalah sebagai berikut, yaitu SNO2 ditambah CO menjadi SNO plus CO2. SNO ditambah CO menghasilkan SN dalam fase liquid plus CO2.
Dari reaksi tersebut masih terdapat SnO2 yang tidak tereduksi oleh karbon, yang lalu akan bereaksi dengan Sn liquid dan silika atau SiO2 untuk menghasilkan terak atau slag. Reaksi yang terjadi adalah SnO2 ditambah Sn liquid ditambah 2 SiO2 liquid menjadi 2 SnO(SiO2) dalam fase aqueous. Untuk menghasilkan Sn, terak ini dapat direduksi oleh karbon, yaitu reaksinya sebagai berikut: 2 SnO(SiO2) ditambah 2C menjadi 2 Sn plus 2 SiO2 plus 2 CO2. Pada temperatur 1150 derajat Celcius sampai 1250 derajat Celcius, oksida pengotor yang terdapat di dalam biji timah sebagian tereduksi menjadi FeO. Reaksinya yaitu sebagai berikut: 3 FeO ditambah CO2 menjadi Fe3O4 plus CO dan Fe3O4 ditambah CO menjadi 3 FeO plus CO2. Lalu adanya penambahan flux untuk mendesak FeO dan SnO dari dalam slag karena flux atau batu kapur akan terdekomposisi menjadi CaO dan CO2 dengan reaksi yaitu CaCO3 menjadi CaO plus CO2 yang dimulai pada temperatur 600 derajat Celcius akan sempurna pada temperatur 900 sampai 1000 derajat Celcius. Kemudian akan bereaksi mendesak FeO dan SnO dari slag 1 dengan reaksi sebagai berikut, yaitu SnO SiO2 dalam slag ditambah dengan CaO menjadi SnO slag plus CaO SiO2. SnO slag ditambah CO menjadi Sn dalam bentuk liquid plus gas CO2. Selanjutnya 2 FeO SiO2 ditambah dengan CaO menjadi FeO plus CaO SiO2. FeO plus CO menjadi Fe dalam bentuk liquid dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah pembuatan timbal atau PB. Dalam pembuatan timbal terdapat 3 proses, yaitu yang pertama ekstraksi. Biji galana dipekatkan dengan teknik flotasi buih, ditambahkan dengan kuarsa SiO2, lalu dilakukan proses pemanggangan. Terjadi reaksi sebagai berikut, yaitu PbS ditambah 3O2 menghasilkan 2 PbO plus 2 SO2. Kemudian direduksi dengan batu bara dan air kapur sehingga reaksinya adalah PbO plus C menjadi Pb plus CO dan PbO ditambah dengan CO menghasilkan Pb plus CO2. Proses yang kedua yaitu pemurnian. Pb dilelehkan beberapa saat pada suhu di bawah titik leleh tembaga sehingga Cu pengotor mengkristal dan dapat dipisahkan. Udara ditiupkan dari atas permukaan lelehan Pb sehingga pengotor arsen dan antimon diubah menjadi arsenat dan antimonat atau oksidanya, termasuk bismut sehingga buih di atas permukaan yang dapat disendoki keluar. Ditambah dengan 1-2% Zn agar Ag dan Au akan terbawa dalam Zn yang akan mengkristal terlebih dahulu dan dapat dipisahkan dari lelehan Pb. Kemudian didinginkan perlahan pada suhu 4800 sampai 4200 Celcius. Tahap ketiga yaitu elektrolisis menggunakan elektrolit larutan PbSiF6 dan H2SiF6. Lembaran tebal Pb dipasang sebagai katoda. Anoda Pb teroksidasi menjadi logam Pb dan melekat pada katoda sehingga diperoleh pemurnian Pb yaitu 99,9%. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat fisik dan kecenderungan dalam satu golongan serta uraikan penjelasan bila dijumpai adanya anomali. Berikut terdapat tabel informasi terkait unsur golongan 4A.
Yang pertama, konfigurasi elektron. Unsur golongan 4A memiliki konfigurasi elektron yang cenderung mirip, yaitu berakhiran pada orbital s2p2 sehingga memiliki 4 elektron valensi, 2 elektron valensi dalam orbital s dan 2 elektron dalam orbital p. Selanjutnya, jari-jari atom. Pada logam golongan 4A dalam satu golongan dari atas ke bawah, nomor atom semakin besar sehingga massa atom juga semakin besar. Hal ini menyebabkan jari-jari atomnya semakin besar pula. Yang ketiga yaitu energi ionisasi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Tetapi energi ionisasi timbal lebih besar daripada timah. Hal ini disebabkan karena muatan inti efektif atau ZF timbal lebih besar daripada timah. Kemudian keelektronegatifan. Keelektronegatifan logam golongan 4A dari atas ke bawah dalam satu golongan adalah semakin kecil. Kemudian afinitas elektron. Afinitas elektron pada logam golongan 4A dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin menurun. Selanjutnya titik leleh. Pada logam golongan 4A dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil, tetapi titik leleh timbal lebih besar dibandingkan dengan timah. Kemudian titik didih. Titik didih golongan 4A dari atas ke bawah cenderung semakin turun. Berikut adalah tabel tambahan data terkait unsur Ge, Sn, dan Pb. Yang pertama ada densitas pada golongan 4A dari Ge ke Pb cenderung meningkat seiring bertambahnya dengan nomor atom. Kekerasan pada unsur golongan 4A yaitu pada unsur Sn dan Pb memiliki kekerasan yang tinggi. Kemudian konduktivitas termal. Pada unsur-unsur golongan 4A relatif lebih tinggi namun memiliki kecenderungan semakin berkurang seiring bertambahnya nomor atom. Selanjutnya, konduktivitas listrik. Pada golongan 4A memiliki konduktivitas listrik yang relatif tinggi. Kemudian entalpi pembakaran. Pada golongan 4A memiliki entalpi pembentukan yang harganya beragam mulai dari unsur karbon sampai unsur timbal. Pada golongan 4A memiliki entalpi penguapan yang relatif tinggi dan harga pun beragam dimulai dari unsur karbon sampai unsur timbal. Untuk entalpi penguapan, unsur-unsur golongan 4A memiliki entalpi penguapan yang relatif tinggi dan harganya pun beragam dimulai dari unsur karbon sampai unsur timbal. Selanjutnya yaitu entalpi disosiasi. Sama halnya dengan entalpi pembentukan, unsur-unsur golongan 4 memiliki entalpi disosiasi yang harganya beragam dimulai dari unsur karbon sampai unsur timbal. Lalu pembahasan yang keempat ialah sifat kimia atau reaktivitas dari unsur-unsur golongan 4A. Reaktivitas unsur-unsur golongan 4A pada oksigen. Bila silikon dipanaskan dengan oksigen akan membentuk oksida SiO3 sehingga apabila oksida ini bereaksi dengan air membentuk dua asam yaitu asam ortosilikat atau H4SiO4 dan asam metasilikat atau H2SiO3. Senyawa ini tidak larut dalam air tetapi bereaksi dengan basa dan reaksinya ialah sebagai berikut. H4SiO4 liquid bereaksi dengan 4NaOH liquid menghasilkan produk Na4SiO4 liquid plus H2O liquid. Unsur-unsur golongan 4A dapat bereaksi dengan oksigen membentuk suatu oksida. Contohnya, karbon bereaksi dengan oksigen membentuk suatu karbon monoksida. Reaksi karbon itu dituliskan sebagai berikut. 2C solid bereaksi dengan O2 gas menghasilkan 2CO gas. Jika dibakar dalam kelebihan udara akan terbentuk karbon dioksida yang direaksikan sebagai berikut. 2C solid direaksikan dengan 2O2 gas menghasilkan 2CO2 gas. Adapun reaksi lain sebagai berikut. Yang pertama ada Si solid bereaksi dengan O2 gas menghasilkan SiO2 solid. Lalu yang kedua ada Ge solid plus O2 gas menghasilkan GeO2 solid. Lalu ada Sn solid bereaksi dengan O2 gas menghasilkan SnO2 solid. Lalu yang terakhir ada 2Pb solid bereaksi dengan O2 gas menghasilkan 2PbO solid.
Oksida timbal PbO berwarna kuning, namun selain PbO terdapat pula oksida timbal seperti PbO2 yang berwarna coklat dan Pb3O4 yang berwarna merah meni. Unsur germanium, timah, dan timbal tidak bereaksi dengan nitrogen, sedangkan pada silikon Si direaksikan dengan nitrogen atau N2 pada suhu kamar di atas 1650 Kelvin akan membentuk senyawa nitrida silikon Si3N4 yang dikenal dengan keramik dan bahan tahan api. Persamaan reaksinya itu dituliskan sebagai berikut: 3 Si solid direaksikan 2 N2 menghasilkan SiN4 solid. Unsur golongan 4A seperti silikon dapat bereaksi dengan hidrogen pada suhu yang tinggi untuk membentuk suatu hidrida. Reaksinya itu seperti berikut: Si solid direaksikan dengan 2H2 gas, itu menghasilkan SiH4 gas. Unsur karbon jika bereaksi dengan hidrogen akan membentuk suatu senyawa hidrokarbon. Contohnya, karbon bereaksi dengan hidrogen membentuk suatu gas metana yang ditulis dalam persamaan reaksi berikut ini. C solid direaksikan dengan 2H2 gas, itu menghasilkan gas CH4 atau gas metana. Silikon bereaksi dengan halogen. Secara umum, reaksi yang terjadi itu dapat dituliskan sebagai berikut: Si direaksikan dengan 2X2 menghasilkan SiX. Unsur-unsur golongan 4A itu dapat bereaksi langsung dengan halogen membentuk suatu halida. Contohnya, karbon bereaksi langsung dengan fluor membentuk karbon tetrafluorida dengan reaksi seperti berikut: C solid direaksikan dengan 2F2 gas menghasilkan CF4 gas. Adapun reaksi lain itu antara lain sebagai berikut: ada Si solid direaksikan dengan 2F2 gas menghasilkan SiF4 gas, lalu ada Ge solid direaksikan dengan 2F2 gas menghasilkan GeF4 gas, dan lalu ada Sn solid direaksikan dengan 2Cl2 gas menghasilkan SnCl4 liquid, dan yang terakhir ada Pb solid direaksikan dengan 2Cl2 gas menghasilkan PbCl4 gas. Unsur germanium itu tidak bereaksi dengan air, namun unsur golongan 4A lainnya seperti timah tidak bereaksi dengan air pada suhu biasa, tapi bereaksi dengan uap air menghasilkan SnO2 dan H2 membentuk reaksi sebagai berikut: Sn solid direaksikan dengan 2H2O gas menghasilkan SnO2 solid plus 2H2 gas, sedangkan untuk unsur timbal tidak bereaksi dengan air. Unsur germanium itu tidak dapat bereaksi dengan asam ataupun basa, namun unsur golongan 4A seperti Sn dapat bereaksi dengan asam. Timah yang dapat larut dalam larutan HCl akan bereaksi dengan lambat jika asamnya encer, dan bereaksi cepat jika asamnya pekat, seperti reaksi berikut ini. Sn solid direaksikan dengan 2HCl aqueous menghasilkan Sn2 plus aqueous plus 2Cl- aqueous plus H2 gas. Logam timah juga dapat bereaksi langsung dengan basa kuat dalam keadaan panas, misalnya dengan KOH seperti reaksi berikut ini: Sn solid plus 2KOH aqueous plus 4H2O liquid menghasilkan K2SnOH 6 kali aqueous plus 2H2 gas. Logam timbal juga dapat bereaksi dengan HCl dengan lambat dan bereaksi dengan HNO3 dengan cepat, seperti reaksi berikut ini. Pb solid direaksikan dengan 2HNO3 aqueous menghasilkan PbNO3 2 kali aqueous plus 2H2 gas. Pb solid plus 2HCl aqueous menghasilkan PbCl2 aqueous plus 2H2 gas. Logam timbal juga dapat bereaksi dalam larutan basah seperti reaksi berikut: Pb solid direaksikan dengan 2OH- aqueous menghasilkan PbOH2 kali aqueous. Lalu pembahasan yang kelima ialah alotropi karbon dan silikon. Alotrop adalah sifat sejumlah tertentu unsur di mana unsur ini mampu berada dalam dua atau lebih bentuk. Pada setiap alotrop, atom-atom unsur tersebut berikatan dengan cara yang berbeda, sehingga membentuk modifikasi struktur yang berbeda pula. Untuk yang pembahasan pertama ada pada atom karbon. Senyawa anin terbentuk dari atom unsur karbon dengan struktur yang berbeda disebut alotrop karbon. Grafit, intan, fullerene, dan karbon amorf merupakan contoh dari alotrop karbon yang sejauh ini diketahui. Dalam tabel periodik unsur karbon memiliki simbol C dengan nomor atom 6 dan terletak pada golongan 4A, periode 2 dan termasuk blok P. Konfigurasi elektron atom karbon adalah 1s2, 2s2, 2p2 atau
dengan susunan elektron dalam kulit atomnya adalah 2 dan 4. Berdasarkan konfigurasi elektronnya diketahui bahwa karbon memiliki 4 elektron valensi. 4 elektron valensi karbon ini dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom lain maupun dengan atom karbon yang lain. Pembahasan yang selanjutnya ialah alotrop intan. Intan merupakan zat padat yang bening, berkilauan dan merupakan zat yang paling keras. Setiap atom karbon berada di pusat suatu tetrahedron dan terikat secara kovalen kepada 4 atom karbon lainnya yang berada di sudut tetrahedron tersebut. Intan merupakan molekul besar yang melebar dalam 3 dimensi, sehingga atom-atomnya terikat dengan sangat kuat satu sama lain. Hal ini mengakibatkan intan menjadi sangat keras. Intan secara alami diperoleh dari karbon yang dikenal tekanan dan suhu tinggi dalam perut bumi. Intan juga dapat dibuat dari grafit yang diolah pada suhu 3000 Kelvin dan tekanan lebih dari 125 kabar. Proses ini menggunakan katalis logam transisi seperti kromium, Cr, besi, Fe, dan platina Pt. Yang selanjutnya ialah grafit. Grafit merupakan alotrop karbon yang dapat menghantarkan arus listrik dan panas dengan baik. Karena sifat inilah grafit biasanya digunakan sebagai elektroda pada sel elektrolisis. Dalam struktur grafit, setiap atom karbon membentuk ikatan kovalen dengan 3 atom karbon lainnya membentuk susunan heksagonal dengan struktur berlapis seperti tumpukan kartu. Karena atom karbon memiliki 4 elektron valensi, maka pada setiap atom karbon masih terdapat 1 elektron yang belum berikatan, atau disebut juga dengan elektron bebas. Sifat daya hantar listrik yang dimiliki oleh grafit dipengaruhi oleh elektron-elektron yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Elektron-elektron ini tersebar secara merata pada setiap atom C karena terjadi tumpang tindih orbital seperti pada ikatan logam yang membentuk awan atau lautan elektron. Oleh sebab itu, ketika diberi beda potensial, elektron-elektron yang terdelokalisasi sebagian besar akan mengalir menuju anoda atau kutub positif. Aliran elektron inilah yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir. Sedangkan ketika salah satu ujung dipanaskan, maka elektron-elektron ini akan segera berpindah menuju bagian yang memiliki suhu lebih rendah. Akibatnya, panas tersebut akan menyebar ke bagian grafit yang memiliki suhu lebih rendah. Struktur grafit seperti yang tertera pada gambar di samping. Lalu pembahasan selanjutnya ialah amorf. Bentuk amorf umum dari karbon adalah arang, kokas, karbon hitam, dan bahan hitam tulang. Unsur karbon dalam amorf selain terdapat di alam juga dihasilkan dari pembakaran terbatas minyak bumi. Jumlah oksigen terbatas sekitar 50% dari jumlah oksigen yang diperlukan untuk pembakaran sempurna. Bila batu bara dipanaskan tanpa udara, berbagai zat yang volatil atau mudah menguap dikeluarkan berupa jadi gas batu bara, meninggalkan residu dengan kadar karbon yang tinggi yang dikenal sebagai kokas atau ampas batu arang. Tipe penyulingan destruktif yang sama dari kayu dan bahan organik lainnya menghasilkan arang. Pembakaran tidak sempurna dari gas alam menghasilkan nyala berasap, dan asap ini dapat disimpan sebagai jelaga yang halus disebut dengan karbon hitam. Secara alami, karbon amorf terdapat dalam serbuk gergaji, lignit batu bara, gambut, kayu, batok kelapa, dan biji-bijian. Kemudian silikon. Silikon memiliki kilap logam dan warna keabu-abuan, sedangkan amorf memiliki warna coklat. Kristal dapat didampingi dengan unsur-unsur lain, seperti boron, gallium, germanium, fosfor, atau arsenik yang digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik seperti sel surya, transistor, dan microchip. Terakhir yaitu fullerene. Fullerene merupakan alotrop karbon di mana satu molekul karbon terdiri dari 60 atom sehingga sering disebut dengan C60. Struktur fullerene, atom berikatan dengan 3 atom lain dengan pola membentuk susunan pentagonal, membentuk struktur berongga seperti bola. Selanjutnya adalah senyawaan dari golongan 4A. Yang pertama ada hidrida. Hidrida dibagi menjadi 3, yaitu hidrida germanium, hidrida timbal, dan hidrida timah. Yang pertama, hidrida germanium. Dalam golongan 14, dari atas ke bawah, cenderung sukar membentuk hidrida. Hal ini dikarenakan dari atas ke bawah, sifat kovalennya semakin rendah, sehingga hidrida germanium disebut germana yang dikenal sebagai gas tidak berwarna atau cairan yang mudah menguap. Kemudian hidrida timah.
timah dapat membentuk dua hidrida, yaitu SnH4 dan SN2H6. Namun, hidrida timah yang stabil hanya SnH4, di mana didapat dari reduksi SnCl4 dengan LiAlH4 menghasilkan SnH4 sebesar 80-90%, sedangkan SN2H6 bahkan kurang stabil dan homolog tinggi belum diperoleh. Dan yang terakhir, hidrida timbal. Timbal membentuk hidrida dengan rumus PbH4. Namun senyawa ini tidak stabil dikarenakan kehilangan satu hidrogen. Selanjutnya adalah halida. Halida dibagi menjadi 4, yaitu halida germanium, halida timbal, halida timah, dan juga oksihalida. Yang pertama halida germanium, yaitu unsur Ge, Sn, dan Pb membentuk dua jenis halida, yaitu MX2 dan MX4. GeF2 berupa volatil padatan putih dari GeF4 pada bubuk Ge di 150-300 derajat. GeCl2 berwarna kuning pucat, dapat diperoleh pada suhu 300 derajat atau dengan dekomposisi termal dari GeHCl 3 pada 70 derajat. Reaksi khas dapat terlihat pada skema di atas ini. Selanjutnya halida timah, yaitu terbentuk dari higroskopis, dibuat dari SnCl4 dan HF. SnX4 dapat terbentuk langsung dari unsur-unsurnya. SnF2 diperoleh dari penguapan larutan SNO, DI 40%, larutan HF. SnBr2 adalah padatan putih dengan titik leleh 216 Celcius dan titik didihnya 620 Celcius. Memiliki struktur lapis namun untuk detailnya tidak diketahui. SnI2 terbentuk dari Sn yang dipanaskan dengan I2 di asam klorida 2 mol. Kemudian halida timbal. PbX2 lebih stabil daripada PbX4. PbX4 dapat dibuat dengan reaksi F2 atau halogen fluorida dengan senyawa Pb2, misalnya PbNO3 dengan timbal 2, dan juga klorida PbCl2, yaitu dapat berupa padatan putih yang sukar larut dalam air. Selanjutnya adalah oksida. Oksida dibagi menjadi oksida germanium, oksida timah, dan oksida timbal. Yang pertama, oksida germanium, yaitu diperoleh dari reaksi GeCl2 dengan NH4OH atau dengan memanaskan GeOH2 yang diperoleh dari GeCl2 dan air. GeO mengalami dispropsionasi pada suhu tinggi. Kemudian oksida timah, yaitu berupa serbuk hitam atau hijau tergantung pada cara pembuatannya. Oksida ini dibuat dengan mereaksikan larutan panas senyawa timah 2 dengan larutan karbonat atau dengan memanaskan timah 2 oksalat tanpa udara. Kemudian oksida timbal. Ada 3 macam oksida timbal. Yang pentingnya itu PbO yang berwarna kuning, PbO2 berwarna coklat, dan Pb3O4 yang berwarna merah. Timbal 2 oksida dapat diperoleh dari pemanasan timbal dengan udara di atas 600 Celcius. Selanjutnya adalah silanol. Silanol merupakan suatu senyawa dari silikon yang terbentuk karena adanya gugus hidroksil atau OH yang melekat pada silikon, sehingga penamaannya menjadi silanol. Selanjutnya adalah kegunaan-kegunaan dari unsur-unsur golongan 4A. Yang pertama ada silikon atau Si, yaitu salah satu bahan yang sangat berguna bagi manusia. Dalam bentuknya dapat berbentuk seperti pasir atau tanah, atau dapat digunakan sebagai bahan bangunan, ataupun batu bara yang akan digunakan sebagai bahan tungku pemanas, dan juga membuat pot-pot dari tanah liat. Selanjutnya, silikon merupakan bahan dasar utama untuk membuat industri kaca atau keramik. Selanjutnya, SiCl4 digunakan sebagai pengisi penguat dalam karet silikon, dan silikon sangat murni untuk transistor yang digunakan untuk chip komputer. Terakhir, silikon sebagai bahan penting untuk membuat baja, dan juga silikon karbida yang digunakan untuk membuat laser. Kemudian adalah kegunaan dari karbon atau disimbolkan C, yaitu karbon hitam yang digunakan sebagai pigmen dalam tinta, kemudian kertas karbon, pita mesin tik, printer laser, dan juga mesin fotokopi. Kemudian dalam senyawa CO2 digunakan untuk pengawetan makanan, dan dalam bentuk senyawa CCl4 digunakan sebagai pelarut atau bahan cuci dan juga pemadam api.
Selanjutnya adalah kegunaan timah atau disimbolkan dengan SN. Dalam bentuk lembaran, timah dapat digunakan sebagai pelindung kaleng atau bejana yang berfungsi untuk melindungi agar lebih kuat dan agar tahan abrasi. Selanjutnya, lapisan tebal dari senyawa SnO2 digunakan sebagai lapisan penghantar arus listrik dan juga digunakan pada kaca jendela pada kokpit pesawat terbang. Kemudian dapat digunakan sebagai logam campuran perunggu dengan kadar sebanyak 5-10%. Selanjutnya, apabila dicampurkan dengan titanium, maka dapat digunakan untuk bahan insektisida. Selanjutnya, timah juga dapat digunakan sebagai zat aditif pada pasta gigi yang berfungsi untuk mencegah lubang pada gigi. Dikarenakan timah memiliki sifat amfotemerik yang bereaksi kuat dengan asam kuat dan basa kuat. Selanjutnya adalah kegunaan dari germanium atau disimbolkan dengan Ge. Kristal germanium dapat digunakan sebagai alat detektor frekuensi radio yang tinggi. Kemudian kristal germanium juga dapat digunakan sebagai pembuatan piranti semikonduktor seperti transistor. Kemudian germanium oksida dapat digunakan sebagai pembuatan kaca optik dan juga pengobatan anemia. Dan germanium juga dapat digunakan sebagai lensa kamera wide angle atau mikroskop objektif. Yang terakhir adalah kegunaan dari timbal atau disimbolkan Pb. Timbal dapat digunakan sebagai bahan pengisi baterai dan pelapis kabel listrik. Kemudian timbal juga dapat digunakan dalam bentuk pipa, tank, dan juga alat sinar X. Selanjutnya, timbal juga dapat digunakan sebagai bingkai-bingkai kaca, dan timbal juga dapat digunakan pada industri cat. Dan yang terakhir, timbal dapat digunakan dalam industri keramik, yaitu dengan senyawa PbSi2O5 yang tak berwarna. Sekian materi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulannya dapat diambil bahwa dalam golongan 4A tidak hanya unsur karbon dan silikon saja yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat pula unsur lain seperti germanium, timah, dan timbal yang juga memiliki kegunaan tersendiri dalam kehidupan dan memiliki sifat atau karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, mempelajari unsur-unsur tersebut termasuk hal yang perlu untuk menambah pengetahuan kita semua. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.